Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimani Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Masih baca kitab Riyadhus Shalihin babul muraqabah. Coba baca sampai di mana kita hadis Al-Qayyis sudah nih Al-Qayyis. Kemarin sudah sampai selesai. Sekarang hadis As-Samin Al-Qayyis. Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ini sudah ya. Baik, sekarang hadis yang ke-8. Dan sebelum ini kita ulang sedikit ya. Qala mu'allim rahimahullah As-Sabi an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Nam dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-qayyis ini orang yang cerdas, ini adalah orang yang mandana nafsahu, ini orang yang senantiasa muhasabah, yakni muhasabah dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal yakni untuk setelah matinya. Wal ajizu, sedangkan orang yang lemah, hakikat orang yang lemah adalah orang yang man atsba'a nafsahu hawahu, dan orang yang menjadikan dirinya mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, sementara dia berangan-angan yakni Allah, berangan-angan mendapatkan ampunan kepada Allah, sementara dia tetap di dalam maksiatnya, tetap tenggelam di dalam hawa nafsunya. Jadi kemarin kita telah sebutkan, jadi al-qayyis ini orang yang cerdas, jadi orang yang bisa menggunakan waktunya, mengoreksi dirinya, melihat apa yang telah dia lakukan dari perintah-perintah yang telah diperintahkan. Demikian juga larangan-larangan yang dilarang apakah sudah dia tinggalkan. Apabila dia mendapati dirinya ini masih tafrid, dia teledor di dalam melakukan kewajiban, maka dia segera untuk bisa mengerjakannya. Jika dia bisa untuk, masih ada kesempatan memungkinkan dia untuk melakukannya, dia lakukan itu, atau mungkin menggantinya dengan yang lainnya. Apabila
dia mendapati dirinya melanggar hal-hal yang diharamkan, terjatuh dalam hal yang diharamkan, maka dia segera meninggalkan hal itu, menyesalinya, bertaubat dan juga beristighfar. Ini. Dan wa amila lima badal maut, yang melakukan amalan untuk setelah matinya, yakni beramal untuk akhirat. Jadi kata semua kehidupan setelah kematian ini termasuk bagian daripada akhirat. Jadi ini hakikatnya memang demikian. Inilah yang benar dan sebenarnya memang demikian. Bahwasanya manusia ini beramal hakikatnya ini untuk masa setelah matinya. Kenapa? Karena dunia ini dilewati ya lewat aja. Lewat dengan sangat cepat. Adapun akhirnya itu nanti adalah yakni setelah kematian, kehidupan setelah kematian. Maka orang yang tafrid, ini kurang memperhatikan amal-amal untuk akhiratnya, kemudian dia lewati hari-hari begitu aja, menghilangkan, menyanyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat di akhiratnya, maka bukanlah orang yang cerdas. Bukan orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas sekali lagi orang yang beramal untuk masa setelah matinya. Sedangkan orang yang lemah, orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya, dia tidak memperhatikan kecuali urusan dunia saja. Pokoknya dunia. Dunia ini bahasa Jawanya apa? Dunyo. Dunyo tok. Dunyo itu ya dunia. Nah, dunia itu biasanya harta ya. Ini dunia. Jadi urusannya pokoknya dunia. Tangi melek. Bangun tidur langsung selesai, pokoknya urusan dunia hanya itu. Dan hanya untuk sekedar menuruti hawa nafsu, dan hawa nafsu inna nafsa la'amaratun bisu. Nafsu itu cenderung untuk mengajak kepada yang tidak baik. Ini. Di antaranya apa? Teledor di dalam hal yang diperintahkan. Kemudian bahkan tenggelam dalam hal yang dilarang, sudah tahu dilarang tetap dikerjakan. Bukan karena enggak tahu kalau itu dilarang, tapi karena enggak bisa menundukkan hawa nafsunya. Belum bisa mengendalikan hawa nafsunya. Rata-rata orang melakukan maksiat, orang melakukan dosa ini tidak, bukan berarti dia enggak ngerti kalau itu dosa. Tahu. Tapi tidak bisa menundukkan hawa nafsunya. Dia terbawa dan mengikuti hawa nafsunya untuk mencari kepuasan nafsunya. Kemudian setelah itu dia baru berangan-angan mengharapkan ampunan dari Allah. Dia mengatakan Allah Ghafur, Allah Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ini. Aku akan bertaubat, nanti aku akan bertaubat, nanti aku akan terus. Akhirnya mati dalam keadaan belum bertaubat. Maka memang taswif untuk melakukan amal yang baik ini termasuk di antara yang bisikan setan, taswif. Nanti aku akan belajar. Nanti aku akan sholat. Nanti aku akan begini. Jadi belum dilakukan. Nanti habis ini kamu enggak apa-apalah kamu. Dosa enggak masalah, dosa-dosa kecil enggak masalah lah. Kamu kan masih muda. Nanti masih habis ini taubat habis ini. Jadi kamu taubat. Bisikan-bisikan nafsu ini. Jadi di sini disebutkan itu akan apa? Aku akan bertaubat. Kemudian aku akan memperbaiki dirilah habis ini. Apabila aku nanti sudah tua, aku akan taubat, sekarang masih muda. Dan semisalnya bayangan angan-angan yang dusta. Siapa yang menjamin kita masih sampai hidup, masih tua, besok masih hidup? Siapa yang menjamin? Maka nih, jangan menunda-nunda amal kebaikan. Jika Anda berada di pagi hari, jangan nunggu sore.
untuk beramal baik, untuk beramal soleh. Sekarang ada amal soleh, lakukan. Gak usah nanti, entar lagi. Pagi menunggu sore, sore menunggu pagi lagi. Nanti kapan berbuah? Ini bisikan. Ini. Maka di dalam hadis ini terdapat khassu ala intihasil furos. Motivasi untuk menggunakan kesempatan, fursoh. Dan hendaknya manusia tidak menyia-nyiakan waktunya. Tidak menghabiskan waktunya kecuali dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyadal kasala wa tahawuna wa tamanni. Hendaknya dia meninggalkan sikap malas, bermalas-malasan. Nafsu itu inginnya malas. Kalau bisa itu kerja sedikit hasilnya banyak gitulah. Habis itu tidur, main-main. Kaslan, malas. Tahawun, meninggalkan senda gurau permainan yang tidak bermanfaat. Tamanni hanya angan-angan. Angan-angan tapi hanya berangan-angan saja, tidak diamalkan. Ditinggalkan. Kan hanya angan-angan, bayangan-bayangan, angan-angan tidak diaplikasikan, tidak diwujudkan, tidak dikerjakan, tidak memberikan manfaat apa-apa. Sebagaimana Hasan Al-Basri mengatakan laisal imanu bitamani wala bitakhalli walakinnal imana ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-a'mal. Iman itu bukanlah dengan angan-angan dan hanya hiasan-hiasan. Bukan aku beriman begini, berangan-angan, hanya angan-angan saja. Akan tetapi iman itu adalah apa yang menggunjam di dalam hati dan dibenarkan dengan amal perbuatan. Dan ini kita rasakan. Jadi keimanan yang benar, maka iman itu harusnya mendorong orang itu untuk beramal. Keimanan yang benar, dia akan mendorong orang itu untuk beramal. Ya contohnya misalkan yakin gak nanti setelah mati ada kehidupan? Yakin gak nanti ada azab kubur, ada nikmat kubur? Yakin gak nanti habis mati ada kehidupan kembali dan dengan kehidupan yang gak akan mati? Kalau mengatakan yakin, tapi dia gak beramal. Yang masjid jarang, sholatnya juga jarang sholat, kadang tidak. Maksiat terus dijalani, nanti keimanannya ini enggak benar. Kalau keimanannya benar, dia akan mendorong dia untuk menggerakkan dia untuk beramal. Contoh misalkan, ada hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini contoh antara keimanan dan amalan. Barang siapa yang berjalan menempuh jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Permasalahan dia itu yakin enggak ada surga? Kalau dia yakin surga itu tempat yang disediakan, tempat yang penuh kenikmatan, disiapkan untuk orang-orang beriman dan beramal soleh. Kepingin enggak dimudahkan jalan menuju surga? Kepingin. Nah ini ada sebuah damai jalan di antara cara untuk agar jalan yang menuju surga dimudahkan, dia giat berjalan menuju majelis ilmu untuk mencari ilmu. Apalagi ilmu yang dibahas dalam majelis itu qala Allah, qala Rasul. Firman Allah, sabda Rasul, Quran hadis. Ini ilmu. Maka cukuplah keimanan itu mendorong dia untuk menggerakkan itu walaupun jauh. Kenapa? Ya Allah, saya ingin ini menjadi sebab dimudahkannya. Mudahkanlah jalanku menuju surga dengan ini gitu. Adapun nanti dia beramal, adapun nanti dia bisa memahami maksudnya di dalam majelis itu berapa persen dia dapat memahami. Kalau bisa semuanya alhamdulillah. Tapi kadang pahamnya cuma enggak banyak. Mungkin sudah usia tua atau apa misal. Tapi kalau dia ikhlas, mudah-mudahan tetap menjadi sebab dimudahkan jalan dia menuju surga. Sama juga orang yang mengajar, mengharapkan mudah-mudahan apa yang disampaikan sepatah kata, dua patah kata dari ayat atau hadis ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Apakah yang datang itu
paham apa tidak, bisa memahami apa tidak, ya diusahakan untuk bisa memahami. Tapi yang bisa memahamkan hanya Allah. Kalau bisa memahami, alhamdulillah. Nggak bisa, mudah-mudahan tetap menjadi ada nilai pahalanya, kan itu yang diharapkan. Apalagi kalau bisa dipahami dan diamalkan, ya diharapkan menjadi ilmu, yaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi aliran pahala terus ketika kita sudah tiadakan semacam itu. Maka kembalinya ini kembali kepada apa? Keimanan. Keimanan kepada termasuk keimanan kepada Allah, keimanan pada hari akhir. Keimanan sesuatu yang harus diimani, dan keimanan itu ketika benar harus membuahkan sebuah amalan. Jadi Anda mengimani apa? Misalkan iman kepada Allah. Contohnya lagi, sering kita sebutkan dulu, pernah kita bahas. Misalkan kita mengimani bahwasanya ada hadis menyebutkan Allah itu setiap malam, setiap waktu tinggal sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia. Dan mengatakan hal min da'in wa astajibalah. Adakah orang berdoa pasti aku akan mengabulkan. Hal min sa'ilin fa utiyalah. Adakah orang yang minta aku akan beri. Hal min mustaghfirin fa aghfirullah. Adakah orang yang beristighfar minta ampunan aku akan mengampuni, Allah akan mengampuni. Ini. Hadis sahih. Anda misalkan ditanya, Anda iman enggak? Percaya enggak Anda? Beriman enggak kalau memang di setiap sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia? Wajib iman. Al-imanu bihi wajibun. Kata hadisnya sahih. Jangan memikirkan, membayangkan, ya apa turun ini? Bagaimana turun ini? Enggak bisa kita pikirkan dan enggak penting. Al-wajibu al-imanu bihi wajib. Wal kaifu majhul. Bagaimana turunnya? Maka hakikatnya enggak ada yang tahu. Karena itu sifat Allah. Menanyakan bagaimana hakikatnya ini bid'ah. Kemudian dari mengimaninya ini wajib. Al-imanu bihi wajibun. Wal kaifu majhul wa su'alu anhu bid'ah. Dan yang lebih penting dari itu adalah apa buah kita mengimani. Buahnya. Kalau orang beriman, mesti kita akan tergerak. Apa yang menjadikan kita, apa kira-kira gerakan yang kita timbul akibat mengimani itu? Ya bangun malam. Begitu bangun masih jam 4, masih ada kesempatan di jam 4 misalkan. Oh jam setengah 3, jam 3 misalkan, jam 3. Ingat ada hadis. Ini waktu-waktu mustajab ini. Kita imani itu. Karena mengimani sesuatu yang tidak tampak, tapi ini ada berita dari Rasul. Gaib ini masalahnya. Karena kita enggak melihat. Tapi kita iman. Yang keimanan kita menjadikan kita bangun, wudu, sholat, berdoa. Dan begitu selanjutnya, iman kepada apa saja. Iman. Maka iman ini bukan hanya sekedar angan-angan. Wala bitahalli. Walakinnal iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Apa yang mengguncang di hati ini dan dibenarkan, dibuktikan, dibenarkan oleh amalan kita. Orang kalau misalkan beramalnya hanya karena orang, karena disuruh-suruh orang, sungkanlah kalau nggak ada misalkan. Ngaji nih, disuruh-suruh terus, sungkanlah kalau. Tapi kalau yang nyuruh nggak ada sudah, ya berhenti. Sama sholat juga gitu. Takut kalau nggak sungkanlah. Begitu yang nyuruh nggak ada, nggak ada orang, nggak ada, sama aja. Nggak suka sholat. Kenapa? Bukan iman yang menyuruh. Baik kalau keimanan yang menyuruh, menggerakkan kita, iman kita menggerakkan kita, itu yang diinginkan dan ini yang diharapkan. Kemudian iman itu kita merasakan sendiri, yazidu wa yanqus, naik turun. Kalau imannya kuat, dia akan menggerakkan kita untuk giat beramal. Karena imannya kuat. Imannya lemah, maka juga berat untuk beramal, malas. Dan kuatnya iman dengan ilmu. Yang ngaji, sering membaca ayat dan memikirkannya, baca hadis memikirkannya. Walaupun memang ngaji kadang yang sering pengajian dan semisal itu mengulang. Kita sudah pernah mendengar.
Bahkan kita yang menyampaikan mungkin juga pernah disampaikan berkali-kali. Tapi seakan-akan yang nggak ada bosannya, yang justru ya merasa memang ini lebih menguatkan hati kita gitu. Kan hadisnya ya itu hadisnya. Kan sudah berkali-kali kita dengar. Tapi sebagai seorang muslim, seorang mukmin nggak bosan. Kalau hanya sekedar aku sudah pernah dengar itu, bisa jadi khawatir kalau pikirannya semacam itu, dia sudah hafal, sudah dengar, tapi nggak diamalkan. Nggak ada amalannya, gitu-gitu aja. Maka ini jadi motivasi juga di sini, yakni untuk terus giat, yakni menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena dengan ilmu itu iman akan kuat. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik turun, naik dengan ketaatan dan turun dengan maksiat. Fa'alaina ayyuhal ikhwah an nantahiza al-fursah fi kulli ma yuqarribu ila Allah min fi'lil awamiri wa jitnabin nawahi hatta idza qadimna 'ala Allah kunna 'ala akmali ma yakunu min hal. Maka wajib bagi kita, saudaraku semuanya, untuk bisa menggunakan waktu kita di dalam setiap apa atau hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, baik berupa mengerjakan perintah-perintahnya atau meninggalkan atau menjauhi larangannya, hingga kita nanti datang menghadap Allah dalam keadaan keadaan yang paling sempurna, paling bagus. Nas'allaha ayyu'inana wa iyyakum ala dzikri wa syukri wa husni ibadati. Kita masuk ke dalam hadis yang ke-8. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di antara bagusnya keislaman seseorang, di antara tanda bagusnya keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Jadi orang itu Islamnya baik apa tidak, Islam kita baik apa tidak, sejauh mana kebaikan Islam kita, perhatikan. Di antara bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Atau juga bisa diterjemahkan juga meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Sekarang ini kadang banyak orang itu bukan urusannya, melok-melok ngurus. Nah, ini bukan urusannya. Kalau seandainya kita tahu nggak ada faedahnya, nggak tahu juga nggak rugi. Ini meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi dia. Ini orang yang Islamnya bagus. Sarahnya qala Rasulullah, Islamul mar'i huwal istislamu lillah. Keislaman seseorang, Islamnya seseorang yaitu al istislamuhu lillahi azza wa jalla zahiran wa batinan. Yaitu dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batin. Adapun secara batin, yaitu seorang hamba berserah diri kepada Rabb-Nya dengan biislahi akidatihi wa islahi qalbihi, dengan memperbaiki akidahnya dan juga hatinya. Memperbaiki akidah dan juga hatinya. Wa dzalika bi ayyakuna mu'minan bi kulli ma yajibu al-imanu bihi ala ma sabaqa bi hadis Jibril. Yaitu hal itu dengan apa caranya? Yaitu dengan mengimani setiap apa yang wajib untuk diimani. Bagaimana telah dijelaskan di dalam hadis Jibril. Hadis Jibril yang telah kita bahas di awal. Adapun bentuk berserah diri kepada Allah, al-istislamu zahiran, secara zahir,
fahuwa islahu amalihi dzahir ka aqwalihi bilisanihi wa af'alihi wa bijawarihi, yaitu dengan cara memperbaiki amal zahirnya, amalan zahir yang kelihatan, seperti ucapan-ucapan lisannya dia perbaiki, dia baguskan, berupaya untuk mengucapkan ucapan yang sebaik-baiknya, ucapan lisan dan perbuatan jawari, perbuatan anggota badannya. Wa nasu yakhtalifuna fil islami ikhtilafan zahiran katsiran kama anna nasa yakhtalifuna fi askalihim wa suwarihim, minhum atawilu wa minhum al-qasir, minhum al-zakhmu wa minhum man duna dzalika, wa minhum al-qabihu wa minhum al-jamil, fayakhtalifuna ikhtilafan zahira. Manusia ini berbeda-beda di dalam keislamannya dengan perbedaan yang tampak, yang banyak. Sebagaimana manusia pun berbeda-beda, ikhtilaf, yakhtalif, berbeda satu dengan yang lainnya, baik dalam bentuknya dan rupanya. Ada yang tinggi, ya kan? Ada yang pendek, ini jadi fisiknya. Ada juga yang gemuk, ada yang tidak gemuk, ada yang wajahnya tampan, ada yang tidak tampan. Nah, ini minallah. Ini perbedaannya tampak, berbeda. Demikian pula yakhtalifu fi islamihim lillah azza wajalla. Demikian pula bentuk penyerahan dirinya kepada Allah antara satu dengan yang lainnya pun berbeda-beda. Hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu husna. Tidaklah sama di antara kalian antara orang yang berinfak sebelum al-fath, Fathu Makkah, sebelum al-fath, Fathu Makkah, dan juga berperang sebelum itu. Mereka itulah orang-orang yang lebih besar derajatnya, lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang berinfak, menginfakkan hartanya setelah itu dan berperang setelah itu. Wa kullu wa'adallahu husna, dan masing-masing ini diberi janji oleh Allah dengan kebaikan. Orang yang berjuang di awal-awal ini juga berbeda dengan orang yang sudah jadi lancar. Berjuang di awal-awal ini mana? Karena sesuatu yang belum tampak, masih babat alat, masih awal ini, apa yang diharapkan? Hanya pahala saja. Tapi kadang-kadang begitu suatu tempat itu sudah maju dan banyak orang yang pada ikut berdatangan gini-gini, nilainya tentunya berbeda. Ya, ini berbeda-beda. Kemudian wa idza kana nasu yakhtalifuna fil Islam fa inna mimma yazidu fi husnil islamil mar'i ayyada ma la ya'ni wal yahumuhu fi dini la fi dinihi wa la fi dunyah. Fal insanu muslimu idza arada ayyaj'ala islamahu hasanan fa yada ma la ya'ni fa syai'u alladhi la yahumuhu yatrukuhu. Manusia juga demikian, berbeda-beda dalam keislamannya. Maka sungguhnya di antara hal yang menambah bagusnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya dan tidak penting baginya, baik dalam urusan agamanya maupun dunianya. Dan seorang muslim apabila ingin menjadikan Islamnya ini bagus, hendaklah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Maka sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan dirinya, tidak berguna baginya, maka hendaknya dia meninggalkannya. Contoh, idza kana hunaka amal wa taraddata hal taf'alu aw la taf'alu undur hal huwa min al-umuri hamma fi dinika wa dunyaka faf'al wa illa fatrukhu fasalamatu aslam. Apabila di sana ada amalan yang kamu ragu-ragu apakah kamu akan mengerjakan apa tidak, dilakukan apa tidak nih ya, dilakukan apa tidak, maka perhatikan apakah itu termasuk perkara-perkara penting dalam masalah agamamu dan juga duniamu, maka lakukan kalau iya.
Maka jika tidak, tinggalkan, selesai. Manfaatnya apa sih? Gunanya apa sih? Kalau aku tahu, kalau aku ngerjakan ini apa manfaatnya? Kalau enggak, ruginya apa? Itu ditimbang. Ada manfaatnya, jalan. Kalau enggak usah. Wassalamatu aslam. Dan keselamatan ini lebih aslam, lebih selamat. Kadzalika aidan la tatadakhal fi su'unin nas. Nah, ini penting ini. Oleh karena itu jangan kamu masuk dalam ikut-ikut campur urusan manusia. Apabila ini tidak penting bagimu, enggak ada urusannya denganmu. Wa hadza khilafu ma yaf'aluhu ba'dun nasi al-yauma. Dan ini adalah berbeda dengan apa yang dilakukan kebanyakan orang zaman sekarang. Yaitu begitu besar semangatnya dia untuk ingin tahu urusan orang. Disebutkan di sini. Ingin tahu urusan orang. Demikian juga kepingin mengetahui keadaan manusia. Apalagi terkait dengan kehormatan manusia. Azan dulu. Habis itu nanti kita lanjutkan sebentar. Silakan azan dulu. Masih kita lanjutkan sedikit. Perhatikan di sini. Jadi ini banyak kejadian. Apalagi sekarang ini zaman Utsaimin ya, sekarang lebih banyak lagi. Yaitu Anda jumpai ada dua orang berbicara, misalkan ada dua orang ngomong-ngomongan. Maka orang ketiga dia akan berupaya untuk bisa mendekati, nguping lah maksudnya. Ngomong apa ini? Ngomong apa sih yang dibicarakan ini, apa sih ini? Gitulah. Nah, ini sampai supaya dia bisa mendengarkan apa yang diucapkan orang berdua ini. Ini ada urusan dua orang, tapi ini orang ketiga apa sih ini? Nah, dekat-dekat, mikir sampai supaya bisa mengetahui apa yang sedang dia katakan. Kemudian juga wa yajidu shakhsun ja'a min jihatin minal jihad fatarahu yabkhas wa yubadiru shakhs nafsahu wa yaqulu lahu min aina ji'ta wa madza qala laka fulan wa madza qulta lahu wa masma dzalika fi umuri la ta'nihi wa la tahumuhu wa la tuhimunam. Jadi ada juga seorang misalkan datanglah dari arah mana, kemudian Anda melihatnya, kemudian cari tahu, rubama yabadiru nafsahu wa yaqulu lahu. Kadang ada kemudian bertanya, dari mana kamu? Dari mana sampai tadi? Misalkan dari mana kamu? Atau menanyakan apa yang dikatakan oleh si Anu kepada Anda? Si Anu tadi ngomong apa dengan sampean? Misalkan dengan Anda ngomong apa? Atau wa madza qulta lahu? Kemudian apa yang kamu katakan kepadanya? Misalkan. Dan semisalnya. Ini namanya mencampuri urusan orang. Kecuali kalau orang ini anak kita ya, bapak terus kita tanya ya, siapa tadi? Kamu dari mana? Karena kalau ada apa-apa urusan kita lah, orang lain. Anda dari mana? Ini enggak sopan tanya begini. Makanya orang ada kepingin jawab, kepingin enggak diketahui dari belakang ke depan. Ini tapi seakan-akan biasa. Lu terus ya apa? Masa enggak nyopor masa kita diem aja nek orang. Ini apa ya? Beda misal ya salam, habis salam kaifa haluk. Sudah selesai. Salam kaifa haluk. Sudah selesai. Dari mana kamu? Kalau kita ada urusan, kita tanya ada urusan kita dengan dia ada urusan. Saya ingin ada kepentingan dengan saya, ada kita. Tapi kalau enggak, dari mana kamu? Kalau dijawab apa untungnya sampean? Enggak ada untungnya. Enggak tahu, ya enggak rugi. Ngapain ngurusi orang? Itu. Jadi gimana kalau ada tanya, ngapain ngurusin orang? Yang salah ini yang tanya. Maunya sebutnya bocah basi, tapi mau enggak nyapa. Ya, tapi kadang kebiasaan keperucut. Nah, jadi enggak jadilah misalkan. Nah, itu. Jadi tadi ngomong apa kok? Saya lihat sampai tadi ngomong-ngomongan dengan dia ngomong apa? Nah, ini ngapain ini campur-campur nih? Ngomong apa? Jadi kita itu waktu kita sibuk ngurusi orang. Sekarang enggak penting, enggak usah gitu. Jadi ini kalau memang ada urusan ini penting, ngomong itu penting. Atau orang itu minta pertimbangan kita, nasihat, ya bolehlah.
nasihati. Oh gini, kalau sampean gini ya, nah, itu dinasihati. Boleh, kalau orang minta nasihat kita nasihati. Kalau kita yang mengawali bertanya, ingin tahu lah, ingin sok kepingin tahu apa saja orang ingin tahu. Gak usah, ingin tetangganya, urusan tetangganya. Istri misalkan tanya ngomong ini, si anu lah ngapain ngurusi uang, wis gak usah, gitu lah, tutup aja, jangan sama ikut, diikutin gak usah. Misalkan ada orang lewat, ada sambil jalan, ada melihat orang ngomongin, ngapain ngurusin, gak usah, gak penting, cekak gitu, tutup, stop gitu. Jadi ini penting. Ini kan banyak hal semacam ini. Termasuk tulisan-tulisan ya kan, tulisan-tulisan WA gini-gini. Guru komentar ini, apa untungnya? Enak manfaatnya enggak ada manfaat sudah, buang waktu. Daripada gitu baca aja yang ada manfaat, baca Quran, siapa? Ada manfaatnya. Jadi ngurusi ini enggak jelas juga. 1 jam yang enggak kelihatan. Apa untungnya? Enggak penting. Maka disebutkan sini perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi Anda tinggalkan. Karena sungguhnya hal itu merupakan di antara tanda bagusnya keislaman Anda. Dan di sini juga menjadi orang itu rileks, menjadi roha, rileks, enggak ruwet pikirannya. Karena manusia yang tidak memikirkan kecuali dirinya, maksudnya ngurusi dirinya sendiri, berarti bukan egois enggak, tapi enggak mau mencampuri urusan orang lain, maka ini menjadikan dia tenang. Adapun orang yang selalu mengikuti keadaan manusia dan ingin tahu apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, apa yang dibahas, apa yang terjadi dengan mereka, gini terus begitu, maka tidak akan ada hentinya. Dia akan capek sendiri dan menghilangkan waktu yang banyak, sehingga banyak kehilangan kebaikan yang banyak. Harusnya dia mendapat pahala yang banyak, dia enggak dapat apa-apa. Maka jadikan urusan Anda ini urusan ngurusi diri sendiri lebih banyak. Maka perhatikan apa yang bermanfaat bagi Anda lakukan, dan apa yang tidak bermanfaat bagi Anda maka tinggalkan. Jadi bukan termasuk kebaikan keislaman Anda kiranya Anda itu ingin mencari tahu sesuatu yang tidak bermanfaat bagi Anda, sesuatu yang tidak ada gunanya bagi kita. Kalaulah kita memperhatikan dan mengamalkan hadis ini, yaitu kiranya manusia meniti jalan untuk melakukan apalah yang bermanfaat baginya, keluarganya, anak-anaknya kan masih tanggung jawabnya, dan tidak perlu ngurusi banyak urusan orang yang tidak ada kaitannya dengan tanggung jawabnya dan semisalnya, maka ini akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Nah, ini jadi sebenarnya kaitannya juga dengan yang tadi, jadi bahasa orang yang baik, yang cerdas, orang senantiasa mengoreksi dirinya dan bisa beramal untuk masa setelah matinya, ada nilai pahalanya, maka lakukan. Ketika enggak ada, maka ditinggalkan. Termasuk juga misalkan ngurusi orang, misalkan yang ini rumahnya bagus, mau bangun terus ini, ngapain juga kita mikirkan punya orang, ya kan? Jadi kan ada manfaatnya, buang waktu, ganggu hati juga. Kita kalau nginginkan orang ganggu hati, wah dia itu dapat ini, baru dapat ini lagi, pergi ini begitu dapat ini. Ngapain juga, untungnya apa? Kita ganggu hati, kita sibuk sendiri tambahan. Kadang-kadang tambah bisa sakit hati. Ya udah, enggak usah kita ngurusi diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.